Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang pariwisata, kemudian lahan pertanian yang semakin habis. Ini bukan wacana baru sebenarnya, sudah sering kita ungkap, tapi kemarin kembali disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua BRIN mengingatkan kita bahwa jangan sampai pariwisata menghabiskan lahan-lahan subur termasuk pertanian di Bali. Apalagi Bali yang basis budayanya adalah budaya agraris. Saya akan mewawancarai guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, Prof. Swatana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya, Prof? Swastiastu, Pak. Sehat ya. Tetap semangat. Ekonomi sudah mulai berjalan dengan baik ya, Prof ya. Karena pariwisata. Tapi kita juga jadi semakin was-was ya, karena menggilanya pariwisata kembali, bangkitnya pariwisata Bali juga ada ancaman tergerusnya lahan pertanian. Pertanian ini gimana menurut Prof untuk menjaga supaya tidak semakin habis ya? Apakah perlu ada insentif atau seperti apa, Prof? Terutama tentang mungkin ada perlu sawah abadi atau seperti apa, Prof? Ya, saya memang bukan ahli pertanian, tetapi saya melihat dari sisi ekonomi secara agregat, secara keseluruhan ataupun secara mikro ya. Jadi memang tantangan utama kita itu adalah menyusutnya lahan pertanian karena konversi menjadi lahan industri pariwisata dalam arti luas. Nah, memang dalam pembangunan itu ada istilah trade-off, ada yang dikorbankan. Tetapi saya berharap jangan terlalu mengorbankan terlalu banyak untuk pertanian, karena itu adalah masalah pangan. Ya. Ada ungkapan ketika buliran padi terakhir bisa kita makan, ketika air terakhir bisa kita minum, dan setelah itu tidak ada apa-apa, maka baru kita tahu kita tidak bisa makan uang, gitu ya. Yang kita bisa makan adalah padi, kemudian yang bisa kita minum adalah air. Nah, ketersediaan pangan dan ketersediaan air itu adalah hal yang pokok. Hingar-bingar pariwisata memang membutuhkan lahan yang begitu masif, tetapi bisa dimitigasi, bisa istilahnya diturunkan ya, dimitigasi dengan regulasi misalnya. Ada ide tentang sawah abadi. Nah, kembali muncul ini, saya setuju, ini adalah wacana lama tapi digulirkan lagi tentang sawah abadi. Saya setuju tentang sawah abadi itu, apakah itu dalam bentuk peraturan di tingkat kabupaten kota atau malah di peraturan di tingkat desa yang masih mempunyai sawah yang bisa dipertahankan untuk pertanian. Ya, secara ekonomik memang ada istilah cost and benefit. Apakah tentu saja cost itu harus di bawah benefit ya, di bawah benefit. Tapi jangan lupa benefit yang kita bicarakan bukannya soal laba saja, bukan hanya soal moneter saja, bukan soal keuntungan saja, tetapi juga soal sosial dan lingkungan. Nah, karena itulah saya kira apapun itu peraturannya, maka itu kita harus berpedoman bahwa kita ini berbicara soal bagaimana melestarikan pertanian, bagaimana kita menata Bali ini menuju ke ketahanan pangan yang lebih baik begitu. Nah, kemudian soal apa itu tadi soal insentif ya, soal insentif. Nah, saya rasa kebijakan yang menyertai insentif dalam konteks konservasi itu penting. Karena dengan demikian ini menimbulkan sebuah kegairahan, sebuah antusias ya, motivasi bagi pelaku-pelaku. Misal katakanlah sawah yang masuk dalam kategori sawah abadi di dalam peraturan yang dibuat atau malah sudah ada, itu diberi insentif berupa pembebasan atau subsidi
pajak bumi dan bangunan. Karena kemudian ada subsidi lain yang saya kira sudah dilakukan, subsidi pupuk dan sebagainya, subsidi pasca panen dan sebagainya. Kemudian dari pihak-pihak desa, kalau kita bicara desa, tentu saja ada yang disebut dengan kredit grace period. Artinya kredit grace period itu artinya dia akan membayar kalau sudah masa panen. Nah, itu kira-kira grand design kita, ya. Kalau menurut saya, pendapat saya, ada beberapa hal di level regulasi dan level pelakunya. Ya, kalau kita bicara tentang sudah ada beberapa daerah yang mencoba melakukan, artinya memberikan insentif pajak itu ya. Kemudian, tapi ini juga ternyata mungkin belum begitu cukup untuk bisa mengerem gitu ya. Ya, mengerem laju, artinya alih fungsi lahan. Itu lebih tepat ya. Mengerem. Tapi apa yang mesti apakah ini harus implementasi peraturan yang lebih tegas atau insentifnya ditambah atau seperti apa sih? Iya, kombinasi keduanya, law enforcement, penegakan aturan, penegakan tata ruang, kemudian insentif yang lebih bervariasi gitu ya. Yang lebih bervariasi. Dan ini kan masalah perilaku ya. Jadi masalah perilaku, bagaimana kita memanipulasi, dalam tanda kutip ya, manipulasi ini bukan pengertian manipulasi, ini istilah akademiknya adalah mentreatment supaya apa yang kita rencanakan ini, ide-ide misalnya sawah abadi, segala macam, pokoknya yang sifatnya konservasi, itu bisa ditaati dan diikuti, dan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Kan ada pertanyaan, misalnya kalau di Bukit tidak bisa dibuat sawah abadi, mereka jelas akan ke pariwisata. Tidak mungkin, secara ekonomi tidak menguntungkan, misalnya sekarang menanam apa, nggak menguntungkan. Mereka lebih baik merubah menjadi mengkonversikan ke dalam infrastruktur atau bangunan pariwisata. Nah, kita tidak mungkin. Tapi kan di tempat-tempat lain yang ada sawahnya, yang masih subur, ya, yang di Bali ini terkenal dengan kesuburannya, karena ada berbagai macam buah ada di Bali ya. Menurut saya kita sangat kaya sekali ya. Jadi daerah subur itu bisa perda ataupun perdes tentang sawah abadi ini bisa segera dieksekusi, segera dilakukan. Artinya, kalau saya contohnya desa ya, desa itu dalam bentuk perdes ya. Peraturan desa tentang sawah abadi. Isinya apa? Bla 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 bla. Nah, saya kira peraturan ini ya, ataupun ide ini pasti akan disambut baik ya, akan didukung oleh banyak pihak, oleh lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, oleh pemerhati lingkungan, pencinta lingkungan dan sebagainya, sehingga di desa itu tetap lestari. Mana ya daerah yang boleh dibangun dan tidak kan. Itu kan sudah ada di data ruang ya. Sekarang sudah ada, dikuatkan lagi dalam bentuk sebuah produk unik, namanya peraturan desa tentang sawah abadi. Kalau gitu sih yang ide saya ya, bukan ide saya sih, ide kita bersama ya. Jadi sebab perdes mengenai sawah abadi ini sudah ada kalau nggak salah tahun 2017 di Kabupaten Banyuwangi kalau tidak salah. Tapi hal-hal seperti itu bisa kita tiru, kenapa tidak? Jadi ujung tombak dari semua ini adalah desa. Kenapa desa? Karena semenjak adanya undang-undang desa itu mempunyai kekuatan otoritatif yang cukup luas, ya, diskresi yang cukup luas untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Sehingga dengan demikian membuat peraturan desa perdes sawah abadi itu saya rasa layak lah gitu ya, artinya mudah dijangkau lah secara knowledge ya, kemudian implementasinya seperti apa, kemudian monitoring dan evaluasinya. Dan itu kalau kita membuat peraturan kan tidak boleh hanya sekedar buat saja, lalu tidak dilaksanakan. Nah, kalau tidak dilaksanakan itu basisnya apa? Basisnya adalah monitoring dan evaluasi. Jadi saya kira itu monitoring dan evaluasi itu ya hanya bahasanya keren kedengarannya, tapi itu bisa kita lakukan oleh siapapun, oleh di desa. Di tingkat desa sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan itu ya, Prof. Punya kemampuan melakukan monitoring dan evaluasinya. Tapi kalau kita bicara tentang pariwisata sendiri, memang punya karakter yang agak susah untuk diraba sebenarnya, Prof.
Artinya perkembangannya begitu karena duit yang beredar di sana begitu besar gitu ya, Prof. Orang kalau tanahnya ditawar mahal, mau ya dijual misalnya. Gimana caranya kalau misalnya dari kajian ekonomi, apakah memang pariwisata karakternya seperti itu sehingga mungkin agak sulit untuk kita rem lajunya, kemudian bagaimana dia memakan lahan dan lain sebagainya, Prof. Kalau idealnya kan daerah yang beli. Iya, kalau iya. dia Punya kemampuan gitu ya. Fiskal yang cukup, daerah yang beli menjadi daerah konservasi, sekaligus jadi daerah pariwisata gitu ya. Pariwisata hijau, pariwisata yang tidak hanya mengandalkan artificial, tapi ini betul-betul alam, betul-betul alam. Ada orang membajak sawah, ada orang memperbaiki irigasi dan sebagainya. Betul. Itu kan sesuatu yang bisa dijual juga. Tidak ada mungkin di daerah lain, khususnya di luar Asia. Di luar Asia. Jadi itu bisa menjadi sebuah alternatif lain ya, Prof ya. Jadi pemerintah saya kira sudah dilakukan desa-desa wisata yang berbasis pertanian. Saya kira arahnya ke sana. Dan menurut saya sekarang desa wisata itu diarahkan harus link ini Perdes Abadi dan desa wisata untuk Bali. Desa wisata. Jadi kalau memang desa, saya tidak tahu ya aturannya seperti apa. Apakah desa wisata itu dikeluarkan peraturannya oleh pemerintah kabupaten atau kota? Saya tidak tahu. Nah, menurut saya sekarang disetop kalau dia bersifat artifisial. Tapi kalau dia bersifat natural ya. Oke. Lanjutkan. Dia menjadi SK. Saya tidak tahu ya. Apakah itu SK bupati atau SK kepala dinas ya. SK bupati atau SK kepala dinas. Fokusnya adalah sawah abadi. Dan itu dijadikan sebuah objek wisata gitu. Objek wisata. Ya, kalau saya menarik sekali seperti di Jatiluwe, Jatiluwe. Nah, Jatiluwe lah menjadi model sekarang. Jadi Jatiluwe menjadi model. Kemudian penguatannya di peraturan regulasi dengan Perdes atau Perda. Perdes sawah abadi. Nah, kemudian dikaitkan dengan dana desa. Dana desa diarahkan untuk desa wisata yang berbasis sawah abadi gitu. Iya, jadi memang intinya pada sinergi berarti, Prof ya. Bagaimana pariwisata ini bersinergi dengan pertanian sehingga tidak saling memakan. Pertanian kalau mempertahankan pertanian, mungkin pariwisatanya akan dikorbankan, tapi kalau pariwisata ini kan pertaniannya akan menjadi persoalan. Jadi ini harus ini, Prof ya, harus betul-betul harus ada mapping sebetulnya. Harus ada mapping ya. Apakah kita kelebihan wisata tertentu? Atau kita kekurangan wisata tertentu? Kemudian segmen pendatangnya itu harus ada survei. Kira-kira yang suka dengan view itu berapa? Yang suka dengan artificial itu berapa? Kan selama ini tidak ada riset seperti itu. Menurut saya nggak tahu saya belum ada riset yang detail ya, sehingga mendetail sebenarnya seolah-olah pariwisata Bali berkembang tanpa desain yang jelas gitu. Bukan berarti kita menafikan atau kita tidak meniadakan pariwisata yang berbasis artifisial. Itu penting juga pariwisata yang berbasis artifisial. Karena era milenial. Anak-anak milenial pasti suka yang di dalam gedung yang ber-AC misalnya. Tapi meskipun itu belum tentu juga, karena bukan hasil riset juga. Tapi bayangan saya seperti itu. Tapi ini berarti harus kerja bersama, sinergi semua pihak memang harus betul-betul serius ya, Prof ya, tidak hanya sekedar wacana untuk bagaimana, karena ngeri juga kalau Bali tanpa lahan pertanian agak susah, Prof ya. Walaupun kita ketahanan pangannya terganggu, tradisi kita, kebudayaan kita juga akan menjadi terganggu juga tanpa ada lahan pertanian. Budaya kita kan budaya agraris di Bali kan, budaya agraris, jadi terganggu juga. Karena kita di Bali itu kan berbasis komunal. Ada seko. Seko itu banyak, seko mani. Itu mani, seko mani itu. Dulu ada. Sebenarnya begini ya, kita
seringkali melakukan hanya bersifat slogan itu ya, kearifan lokal gitu. Tapi implementasinya itu kita harus sesuaikan juga dengan keadaan sekarang. Ya, mungkin istilah sekomanyinya mungkin tetap ada, tapi memang betul-betul ada sekomanyi itu gitu ya. Yang terintegrasi dengan pariwisata. Karena pariwisata juga kita tetap pariwisata. Memang Bali itu memang daerah pariwisata. Cuma pariwisata yang arahnya lebih nanti menekankan kepada sustainability, pariwisata yang sustain. Pariwisata yang fit terhadap lingkungan, pariwisata yang tidak mengorbankan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Prof atas waktunya. 15 menit sudah berlalu tanpa kita rasa tadi sudah menarik obrolannya bagaimana kita sepakat memang pertanian dan pariwisata memang harus berjalan dengan beriringan. Kemudian perlu ada peraturan-peraturan ya Prof ya yang di tingkat desa, ada beberapa tempat yang bisa dipakai contoh sawah abadi ini bisa menjadi betul-betul diimplementasikan sehingga pertanian Bali bisa terselamatkan. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prof Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.